Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu pendidik dimanapun berada, jumpa lagi pada seri tutorial Google Classroom. Kali ini kita sudah sampai pada tutorial ke-33. Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah tutorial atas permintaan dari teman sejawat yang ingin menyampaikan laporan nilai kepada orang tua melalui email. Langsung saja, silakan Bapak Ibu login ke Gmail-nya masing-masing, masuk ke dalam Google Drive. Di sini saya sudah menyiapkan folder untuk bekerja, ada di folder sekolah. Bapak Ibu sesuaikan ya, tidak harus sama persis. Kemudian di folder PTS. Ya, jadi laporan nilai yang akan saya kirim kepada orang tua atau wali nanti adalah laporan nilai PTS. Nah, formatnya seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan buat format terlebih dahulu. Formatnya sesuaikan dengan kebutuhan, hanya saja nanti data-data yang akan terisi otomatis harus ditulis di dalam tanda lebih kecil 2 kali, kemudian diakhiri dengan lebih besar 2 kali. Untuk lebih jelas Bapak Ibu mungkin perlu melihat video sebelumnya yang membahas tentang bagaimana membuat sertifikat otomatis berdasarkan isian di Google Form. Ada di link di atas pada video ini. Ya, seperti ini. Jadi ini yang ada di antara tanda lebih kecil dan lebih besar ini nanti akan terisi otomatis melalui fungsi yang akan kita buat. Nah, Bapak Ibu yang pertama siapkan formnya seperti ini. Ini nanti juga akan saya sertakan di deskripsi. Jadi nanti bisa Bapak Ibu download baik formatnya maupun rumus yang akan saya gunakan. Ini persiapan pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu siapkan database-nya. Jadi ini adalah database siswa sekaligus nilai yang akan kita upload nanti ke dalam Google Drive. 1, 2, 3 sampai 25 ini adalah kolom, nomor kolom yang akan kita akses di dalam fungsi VLOOKUP. Itu ya Bapak Ibu, jadi siapkan format Excel-nya seperti ini. Ini nama siswanya saya buat data dummy semua ya, NISN, NIS semuanya data dummy. Nah, nilai juga data asal. Persiapan kedua ini. Oke, selanjutnya setelah formatnya tersedia, format laporan nilai, data Excel-nya juga sudah ada, kita akan membuat sebuah Google Form. Oke, kita siapkan Google Formulir. Kita tuliskan judulnya laporan nilai PTS 1. Kemudian deskripsi ini petunjuk ya, isikan NISN dan email aktif dengan benar. Laporan nilai akan langsung terkirim ke email Anda. Pertanyaan pertama, NISN atau nomor, ini supaya lebih jelas, nomor induk siswa nasional. Jawaban singkat, ini isinya teks panjang karakter ya. Panjang karakter kita pilih panjang. Kemudian jumlah karakter minimum yang kita ambil 10. Ini artinya kalau menulisnya kurang dari 10 nanti akan terdapat peringatan error. NISN wajib 10 jit karakter. Ini wajib diisi. Tambahkan pertanyaan, email aktif, jawaban singkat juga. Nah, ini wajib diisi ya. Ini juga perlu divalidasi, kita aktifkan validasi respons.
ini teks, alamat email. Kalau penulisannya salah, tampilkan peringatan, format email tidak valid. Cukup 2 pertanyaan saja. Kita ke setting sebentar untuk nanti ketika selesai diinput oleh siswa atau orang tua, kita akan atur di presentasi saja. Tanggapan lain tidak usah. Kemudian ini laporan nilai. Laporan nilai langsung terkirim ke email Anda. Silahkan dicek. Terima kasih. Nah, ini saja ya. Kemudian kita simpan. Nah, untuk pembuatan form sudah selesai. Kemudian kita masuk ke bagian respon. Kita langsung buat Excel-nya. Buat spreadsheet baru. Buat. Nah, inilah hasil responnya nanti. Hanya ada 3 kolom yang kita pakai. Nah, nanti di belakangnya kita buat rumus-rumusnya. Kemudian kita buat dulu database-nya ya. Database, kita plus, tambahkan sheet baru. Sehingga nanti ada sheet 2. Kemudian sheet 2 ini akan kita isi dari Excel-nya tadi. Ini kita copy seluruhnya. Kemudian kita paste di sini, tempel atau paste. Nah, seperti ini. Jadi nanti datanya kita mulai dari baris ke-5 dan terakhir di baris 10. Ini nomor kolomnya nanti yang akan kita ambil di dalam fungsi lookup. Nah, ini kita beri nama dulu sheet-nya. Klik kanan, ganti nama. Sheet-nya kita ganti dengan nama nilai. Nah, setelah itu nanti yang kita jadikan sebagai data utama, bagi kata kunci ya, data kunci adalah NISN. Jadi Bapak Ibu, di dalam NISN ini nanti ini akan mengakses ke kolom-kolom di belakangnya. Sehingga akan kita cocokkan apakah NISN di sini di kolom A pada sheet nilai sama dengan NISN di sheet respon hasil input siswa atau orang tua. Kalau cocok, maka nanti kita tampilkan datanya di sini, mulai dari D. Oke, yang pertama, kita akan membuat kolom dengan nama NIS, sehingga nanti kita tulis rumusnya di sini. Menggunakan fungsi array formula. Jika kolom NISN di respon ini, NISN itu berarti di B ya. B sampai dengan B, ini keseluruhan berarti. Jika terdapat NISN, maka kolomnya kita beri nama di sini NIS. Titik koma. Ada koma atau titik koma sesuaikan dengan pengaturan di komputer Bapak Ibu. Kalau keliru nanti dengan titik koma bisa diganti dengan koma. If countif dari nilai. Nilai ini kita ambil, kita blok dari A5 sampai dengan A10. Dan kita balik lagi ya. Nah, ini diabsolutkan. Diabsolutkan itu ditekan tombol F4. Nah, ditanda dolar-dolar seperti itu. Titik koma sama dengan ini ya, B sama dengan kolom B. Tutup kurung. Cocok ya sama dengan B atau artinya dari respon ini cocok dengan data pada data nilai, maka VLOOKUP-nya kita akses sekarang. If error, supaya kalau error nanti hasilnya tidak ditampilkan. VLOOKUP
kata kuncinya di sini ya, sel kuncinya NISN D. Kemudian referensinya, tabel referensinya kita blok dari sini. Ini sampai dengan Z keseluruhan, sampai dengan terakhir. Nah, ini jumlah tabelnya nanti sesuaikan pada database Bapak Ibu masing-masing. Kebetulan saya memberikan contoh hanya 5, jadi hanya berakhir pada Z10. Kemudian diabsolutkan. Absolutkan itu diberi tanda dolar-dolar atau gunakan saja tombol F4, tombol fungsi F4. Nah, kemudian NISN ya, tadi nomor induk siswa itu di tempat saya tadi kolomnya kolom ke 2. Nah, ada di kolom 2 ya. Maka kita tulis 2. Kalau tidak cocok berarti kosong. Selain itu datanya keliru atau datanya tidak ada. Kemudian kita tutup kurung, kemudian titik koma. Kita berikan balikan kosong ya. Kalau datanya tidak ada, nanti yang ditampilkan tidak ada data. Atau petik 2 seperti ini. Tutup kurung, ini petik 2 lagi. Tutup kurung 2 kali. Nanti lebih detail dilihat di deskripsi ya Bapak Ibu. Ini kita enter. Ya, sudah. Tuh, kita uji dulu Bapak Ibu. Kita akan masukkan salah satu data NISN-nya. Misalnya yang ini ya, yang kelas MIPA 1. Kita masukkan dulu datanya di form respon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Ya. Betul ya Bapak Ibu, datanya sudah muncul di sini. Kalau sudah muncul kita tinggal untuk yang ke belakang mudah karena rumusnya sebenarnya sama. Untuk NIS tadi kita ambil kolom kedua kan? Kolom kedua dari database ini. Nanti untuk nama berarti kolom ketiga. Kita hanya akan mengganti ini 3, 4, 5 dan seterusnya, dan sekaligus judul kolomnya. Nah, kita akan langsung praktekkan. Untuk yang berikutnya nama, ini kita copy saja Bapak Ibu. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, NISN ini kita ganti dengan nama. Kemudian ini kolom 2 kita ganti dengan 3. Nah, benar kan? Nah, betul kan? 892 ini namanya adalah 892 belajar. Nah, kemudian kita akan masukkan kelas. Setelah ini nanti kelas harus muncul MIPA 1. Sama, kita paste lagi dari sini. Kita copy lagi. Paste, kolomnya berarti 4. Nama di sini kita ganti dengan kelas. Nah, betul ya Bapak Ibu. Terus saja belakang. Paste lagi. Setelah kelas itu nilai agama ya, AGM misalnya. Nilai agama ini kolomnya ke 10. Kolom ke-10. Nah, cek kolom ke-10 benarkah agama. Nah, ini nilai agama Bapak Ibu, NA1. Ini nilai agama, nilainya 16. Dilihat ya, sudah betul ya. Terus saja. Setelah agama berarti ini nanti kolomnya ke-11. Mata pelajarannya, nilai dari mata pelajaran PKN. Nah, 17. Bapak Ibu jangan bingung ya. Ini tadi dari formatnya. Tadi ada di sini ya. Ini saya bukakan saja supaya tidak bingung Bapak Ibu. Ini NIS, nama, kelas, kemudian tadi AGM itu maksudnya ini. Ini harus sama dengan yang kita
buat di dalam fungsi ini. Harus sama persis. Kalau beda satu huruf saja nanti tidak tampil datanya. Copy lagi. Setelah agama, ini kolomnya 12. Itu bahasa Indonesia. Tadi saya singkat BIN, BIN. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, ini kolomnya habis. Tidak perlu khawatir untuk menambahkan kolom, kita klik kanan saja di sini. Sisipkan satu kolom di kanan. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Ini untuk seterusnya rumusnya sama, kita hanya tinggal copy paste saja. Jadi ini akan saya pause sebentar untuk saya copy paste rumusnya sampai dengan terakhir. Nanti Bapak Ibu tinggal melihat di deskripsi kalau misalnya masih bingung. Ini matematika wajib. Ya, itu ya Bapak Ibu, saya pause sebentar. Nanti saya buka setelah selesai menuliskan fungsinya. Ini 20, matematika ini harusnya 20. Ini 20. Ini 21. Ini 22. Ini 23. 20 dan 25. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Nanti dicek di deskripsi ya untuk rumusnya. Add on autocreate, kemudian di launch. New job. Ini job name-nya nilai PTS ya. Nilai PTS 1 2020. Next. From drive untuk template-nya kita ambil dari format yang sudah kita siapkan. Next lagi. Nah, kita cek lagi ya, ini sudah betul. Untuk header dan first datanya sudah betul. Ini kita cek ke bawah. Kecocokan dari format dan database. Oke, sudah B1, B1. Nah, sekarang udah betul Bapak Ibu. Sudah lengkap line min dengan nilai line min rata-rata. Next lagi. Nah, ini file settingnya. Outputnya itu apa? Nah, ini kita tulis saja misalnya nilai PTS trip. Nah, di sini nama siswa kita ambilkan saja dari sini. Nama ya, ini kita klik, kita paste di sini. Nah, atau ditulis langsung juga boleh seperti ini. Tipenya nanti kita pilih PDF yang akan terkirim ke orang tua atau siswa. Nah, next. Output dari hasil PDF-nya kita simpan di mana? Kita cari foldernya. Tadi di folder PTS. Kemudian saya buat di dalam PTS itu ada folder terkirim. Ya, folder terkirim kita klik, kemudian select. Yang folder PTS kita hapus. Yes. Jadi file PDF hasil request dari siswa atau orang tua nanti kita arsip di dalam drive kita di dalam folder terkirim. Kita next. Dinamik nggak perlu, ini kita next saja. Kondisi mergernya ini juga kita abaikan karena semua yang meminta data ini akan kita kirim hasilnya. Ya, kita berikan datanya tanpa kecuali. Jadi setiap ada yang request akan mendapatkan balasan. Next. Share doc-nya kita pilih yes ya, karena ini akan terkirim ke email nantinya. Bentuknya PDF. Kolaborasinya oke. Ini tidak perlu ya, tidak perlu. Generic reply-nya tidak perlu juga. Nah, di sini apa? Ini mau dikirim ke siapa? Tentu saja ke emailnya siswa. Kita ambil saja dari sini, email aktif.
kemudian kita paste. Nah, kemudian subjeknya apa? Laporan nilai PTS 1 2020. Ini bisa kita berikan keterangan, selamat Anda sudah menyelesaikan penilaian tengah semester. Nilai yang Anda terima adalah hasil dari usaha Anda. Nah, misalnya seperti itu saja ya. Kita next. Kemudian triggernya kapan? Setelah siswa atau orang tua meminta laporan nilai, itu mau langsung atau tidak. Kalau langsung direspon, langsung mendapatkan balasan, kita klik yang yes, kemudian muncul seperti ini, kita enablekan, kita pilih yes. Jadi begitu request langsung terkirim datanya. Kemudian kita save. Sudah selesai, ini bisa langsung kita uji di sini ya. Tetapi kita tutup saja, kita akan langsung request melalui formnya. Ini kita tutup. Saya akan coba simulasikan. Saya pratinjau untuk mengisi data. NISN tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini saya akan tuliskan email saya. Kemudian kirim. Nah, sudah muncul informasinya ya. Kita cek di dalam Google Sheet-nya. Nah, ini muncul langsung hasilnya. Ya, sudah masuk data saya. Tuh ya. Nah, ini tinggal menunggu. Nah, sudah jadi hasilnya. Sudah bisa kita lihat. Jadi saya sudah mendapatkan kiriman email yang berisi data seperti ini. Kita cek dulu sebelum ke email di folder terkirim. Nah, inilah salah satu siswa atau orang tua yang sudah request nilai laporannya muncul seperti ini. Kalau sudah ada tanda tangan langsung lebih bagus Bapak Ibu ya. Ini sementara kita yang penting bisa menampilkan datanya. Ini kita sebagai admin langsung bisa mendapatkan laporannya langsung seperti ini. Nah, bagaimana di sisi orang tua atau siswa yang merequest data tadi, ya bisa kita lihat di dalam email. Kita klik mail Google. Saya ambil yang email saya, yang Google Suite ya, email tadi, email sekolah atau Google Suite. Nah, ini laporan PTS-nya. Kita klik. Nah, selamat Anda sudah menyelesaikan penilaian tengah semester. Nilai ini usaha Anda. Nah, tinggal dilihat. Jadi orang tua atau siswa sudah mendapatkan langsung laporan tengah semesternya melalui email. Dan ini sangat cocok, relevan kita gunakan untuk sekolah pada situasi COVID-19 saat ini. Semoga ada manfaatnya ya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Untuk sharing, request tutorial selanjutnya silahkan channel saya gunakan sebagai media diskusi, sharing, pengetahuan dan pengalaman dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.